Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Najahin. Di video kali ini saya mau sedikit berbicara ataupun berbagi kepada teman-teman semuanya. Namun lagi-lagi ini adalah video dokumenter di mana saya coba untuk belajar berbicara, how to speak, dan untuk mengingatkan diri saya bahwa apa yang saya sampaikan itu harus saya aplikasikan. Oke, kita langsung saja ke topik. Jadi gini ceritanya, tadi sore itu, bukan sore sih, lebih tepatnya tadi malam, gitu ya. Ini saya ambil tag video sekitar pukul 4 kayaknya, ya. Nah, jadi ceritanya malam itu saya coba jajanan di pinggir, apa namanya, di pinggir jalan gitu ya. Nah, biasa kita beli itu cilor sama otak-otak gitu ya. Nah, saat membeli itu ada pembeli yang lain gitu ya. Di samping saya, ibu-ibu itu kurang lebih usianya mungkin udah sekitar 30 lebih lah. Nah, si ibu ini nanyain ke si bapaknya, "Pak, gimana sih caranya, resepnya gitu ya? Resepnya supaya bisa punya produk kayak gini." Jadi otak-otaknya emang enak sih. Terus si cilornya juga enak banget sih kalau menurut saya gitu ya. Nah, alih-alih menjawab si bapak ini malah bilang, "Coba aja Bu cari di YouTube, banyak kok caranya," gitu ya. "Banyak kok caranya." Terus si ibunya jawab, "Iya sih banyak, cuma lagi-lagi katanya kalau belajar sama YouTube sama pas jadi itu kadang beda," gitu. Jadi, dengan takaran yang sama, resep yang sama, cara yang sama, itu hasilnya tetap beda, gitu. Nah, kemudian, si ibunya maksa gitu, pengen belajar gitu ya. Tapi si mamang bilang, apa namanya, ya istilahnya dia jawab halus yang jawabannya kurang lebih ya nggak bisa gitu ya. Artinya memang ada beberapa resep mungkin ya rahasia yang tidak dia bisa berikan ke si ibu itu gitu. Terus sobat, setelahnya saya beli itu, saya coba pulang sambil merenungi kalimat si bapaknya. Di akhirnya bilang itu, saya tuh sampai kayak gini tuh mengulang berkali-kali gitu ya. Bahkan ngabisin modal yang istilahnya itu cuma modal doang gitu ya. Untuk bisa menghasilkan produk otak-otak sama si cilornya yang emang enak banget gitu ya. Itu dia bilang, saya teh udah habis banyak gitu ya. Ini teh buat ngemodal." Dia mamangnya orang Sunda gitu ya. "Ini teh habis modal doang bisa sampai gini teh banyak habisnya," katanya gitu ya, kurang lebih. Kurang lebih si bapaknya bilang kayak gitu di intinya. Nah, sepanjang perjalanan itu saya coba renungi, jadi benar gitu ya. Memang untuk mencapai sesuatu ataupun hasil yang maksimal itu perlu perjuangan yang lebih, perlu usaha yang lebih, perlu konsistensi sehingga menjadikan kita ahli ataupun memiliki kemampuan lebih dari orang lain karena kita concern ataupun kita fokus melakukan hal yang sedang atau yang ingin kita capai gitu. Jadi artinya kalau saya pernah baca itu di bukunya Psychology of Money, kadang kita ini ya perlu melakukan hal-hal kecil yang terus-menerus untuk mencapai sesuatu yang besar gitu. Nah, makanya ini tuh kayak ngingetin saya gitu ya. Setelah saya 3 tahun ngulik YouTube gitu ya, sampai akhirnya 2 akun, alhamdulillah sore tadi yang satu akun lolos monetisasi karena sebelumnya gagal monetisasi karena dianggap konten yang mengulang. Akhirnya saya coba apa namanya?
Saya coba buat lagi, saya coba edit, apa yang kurang, apa yang salah, sampai nggak kurang 1 bulan saya kerjakan ulang, akhirnya si channel kedua bisa monetisasi, gitu. Setelah saya coba pikir-pikir, iya ya ternyata saya bisa sampai 2 channel dimonetisasi itu kurang lebih saya hampir habiskan 2 tahun. 2 tahun untuk mempelajarinya, even ya banyak juga sih tutorial-tutorial di YouTube yang ngajarin gitu ya. Yang ngajarin saya bagaimana untuk bikin konten yang mudah, kemudian bagaimana biar cepet gitu ya. Banyak banget itu teh di YouTube. Cuma memang lagi-lagi gitu ya. Kadang ada satu hal lagi yang saya dapat dari ceritanya si Mamang dan ibu-ibu pembeli itu. Jadi dengan cara yang sama, kemudian tekniknya sama, kadang nggak bisa hasilnya juga sama gitu. Nah ini menandakan bahwasanya setiap orang itu kadar kesuksesannya ataupun capaiannya itu beda-beda tetap gitu ya. Ada mungkin yang takaran suksesnya itu mungkin kalau di angka nominal gitu ya. Oh, kamu itu sukses ketika punya penghasilan 10 juta per bulan. Nah, itu ada takarannya karena memang ya Allah itu sudah menakar rezeki kita masing-masing gitu. Jadi, kalaupun kita tahu caranya sama, kita lakukan hal yang sama, ya bisa jadi takaran suksesnya itu emang udah ditakar sama Allahnya segitu. Jadi nggak bakal bisa melebihi takaran yang sudah Allah tentukan. Poin inti yang ingin saya sampaikan adalah, nah, kita coba untuk apa ya, mengkonversi ataupun kita coba ambil pelajaran dari cerita tadi itu, ini real ya, saya alamin dan memang saya lakukan sudah 2 tahun yang lalu saya coba ngulik di YouTube and finally 2 akun berhasil lolos monetisasi dan sekarang saya lagi ngerjain yang najahin ini. Ya, lagi-lagi perlu fokus, perlu konsen, perlu konsisten gitu. Itu adalah nilai plus yang memang nggak semua orang mampu. Makanya kenapa balasan dari pekerjaan yang kita lakukan terus-menerus itu balasannya luar biasa ya. Bahkan termasuk kalau kita dalam ibadah nih, kita konversi ke ibadah gitu ya, yang sifat-sifatnya adalah akhirat. Jadi ada satu hadis itu yang Rasulullah pernah yang diriwayatkan dari Aisyah kalau tidak salah ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ahabul amali lillahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Jadi Allah itu sangat mencintai amalan-amalan yang sedikit tapi terus menerus. Itu ternyata kalau saya coba, oh iya ya 2 tahun ini saya bisa sampai seperti ini perlu 2 tahun loh, gitu ya. Bahkan mungkin ada orang-orang lain, bukan saya saja gitu ya, orang-orang lain yang di luaran sana yang udah jadi miliarder, udah jadi orang-orang sukses, baik itu secara finansial, baik itu sukses dalam keluarga, baik itu sukses bersama pasangan, ya bisa jadi, bukan bisa jadi, pasti mereka melalui banyak hal, tapi tetap mereka terus bekerja. Mereka tetap konsisten, mereka tetap fokus untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan. Ini hanya bagian kecil dari yang saya alami, karena di luar sana tentu banyak orang-orang yang lebih hebat dari saya, yang lebih jago, yang udah lebih sukses dari saya. Tapi dari situ saya coba ambil pelajaran dan saya coba terapkan dan saya ingin terapkan kembali di channel yang najahin ini gitu. Nah, artinya teman-teman semuanya, jika teman-teman mau mengambil pelajaran dari sini, teman-teman bisa coba ambil hikmah, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan teman-teman, saya yakin kesuksesan itu ya datang untuk kita sendiri gitu. Bukan karena kita mendengar cerita orang lain. Bukan karena kita melihat orang lain sukses, bukan. Tapi lagi-lagi it's back to yourself. Itu balik lagi ke diri kamu. Dan it's back to ourselves gitu. Balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau emang kita bisa konsisten,
Kalau emang kita bisa fokus, insya Allah, yakin aja, ada istilahnya, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. So, itu saja untuk video kali ini. Semoga ada manfaat atau nilai yang bisa teman-teman ambil. Ya, kalau secara saya bilang sih, alhamdulillah ini berkat Allah Subhanahu wa taala saya bisa mencapai seperti ini. Saya bisa berhasil di YouTube ini terbilang berhasil gitu ya. Ya, walaupun secara finansial belum begitu mapan gitu, tapi ya alhamdulillah karena nikmat yang besar itu adalah nikmat yang bisa kita syukuri. Ya, sekecil apapun itu nikmatnya, selama kita bisa bersyukur, itu adalah nikmat yang sangat besar. Luar biasa. Oke, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ada hal, ada pelajaran yang bisa kita ambil. It's remind myself, balik lagi, ini adalah video dokumenter, ini adalah mengingatkan saya. Maybe next year saya lupa, sedang menggapai cita-cita, sedang melakukan sesuatu. Oh, ternyata saya pernah bicara seperti ini. Jadi saya harus mengingatnya, saya harus menerapkannya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengambil pelajarannya. Thank you. See you on the next video.